Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat kami dengan judul pembuatan sabun cuci tangan berbasis surfaktan dan juga sosialisasi pentingnya kebersihan tangan. Next, boleh. Di sini ada kelompok kami, itu pertama ada Aulia Zahra, ada Dava Pratama, ada Siti Yunizar, ada saya sendiri Arya Rahmat, dan juga Ina Marlina. Lalu di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Baik, yang pertama-tama kita tuh harus sadar bahwa tangan kita ini adalah jalur utama penularan penyakit, yang di mana sepanjang hari tangan kita ini melakukan kontak langsung yang sangat intens dengan benda-benda di lingkungan luar yang kita tidak ketahui kebersihannya. Lalu akibatnya tangan menjadi dapat bilang seperti perantara untuk bakteri patogen, virus ataupun kuman untuk masuk ke dalam tubuh kita dan juga menimbulkan penyakit utama yaitu seperti ispa dan juga diare. Lalu namun yang memprihatinkan adalah kepatuhan masyarakat Indonesia ini terhadap mencuci tangan dengan sabun itu masih tergolong sangat rendah. Banyak di antara kita ini masih memiliki kebiasaan membilas tangan hanya menggunakan air saja tanpa menggunakan sabun. Padahal kalau dilihat secara ilmiah atau secara kimia, air saja itu tidak cukup untuk membunuh kotoran ataupun kuman yang ada di tangan. Maka dari itu kita perlu mencuci tangan dengan sabun. Uh, Lalu dengan hal tersebut, kami itu hadir untuk membantu mengasih solusi kepada masyarakat dan juga sekalian memberi pelatihan tentang pembuatan sabun cair berbasis surfaktan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama, untuk waktu dan tempat itu kami melakukannya di hari Minggu pada 14 Juni 2026 pada pukul 2 siang yang bertempat di lapangan tempur. Kemudian, pesertanya diikuti oleh para pedagang yang berjualan di sekitar lapangan tempur. Selanjutnya, untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatannya. Untuk persiapannya, pertama, kami melakukan koordinasi untuk menyusun konsep kegiatan dan juga materi yang akan kami sampaikan. Kemudian kami menyusun materi edukasinya dan juga prosedur pembuatan sabun. Kemudian kami mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan sabun cair cuci tangan cair berbasis surfaktan. Kemudian untuk kegiatan pelaksanaannya, pertama kami melakukan pembukaan dan pengenalan diri kepada para peserta, kemudian menyampaikan materi mengenai surfaktan, bahan, manfaat, dan pentingnya mencuci tangan dengan sabun. Lalu kita melakukan demonstrasi dan juga praktik langsung untuk pembuatan sabun tangan cair. Lalu kami melakukan edukasi mengenai langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya adalah materi edukasinya. Yang pertama, pengertian dan fungsi surfaktan. Surfaktan sebagai senyawa aktif yang menurunkan tegangan permukaan air dan berperan sebagai bahan utama pembersih sabunnya. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan. Bahan utamanya ada MES atau methyl ester sulfonat, lalu NaCl, pewarna, dan juga air. Kemudian alatnya ada wadah, pengaduk, corok, dan juga botol kemasan untuk sabunnya. Kemudian prosedur pembuatan sabun cuci tangan cair. Nanti kami menjelaskan tahapan dalam pembuatan sabun cuci tangan cair berbasis surfaktan secara sistematis. Kemudian manfaat sabun cuci tangan cair. Yang pertama untuk menjaga kebersihan tangan. Kemudian untuk mencegah penyebaran penyakit. Lalu juga mengurangi risiko infeksi bakteri dan juga virus. Lalu mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kami menjelaskan pentingnya mencuci tangan dengan sabun. Nah, kami memberikan pemahaman pentingnya mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Lalu kami juga menjelaskan langkah-langkah mencuci tangan yang baik. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir.
Kemudian gosok tangan menggunakan sabun, lalu bersihkan sela-sela jari punggung tangan, ujung jari dan juga kuku. Lalu bilas hingga bersih dengan air mengalir lalu dikeringkan. Selanjutnya ada prosedur pembuatan sabun cuci tangan cair. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun cuci tangan cair. Pertama, untuk wadah A, diisi dengan 1000 ml air hangat. Kemudian ditambahkan 200 gram es ke dalam wadah, lalu diaduk hingga tercampur merata. Kemudian ditambahkan 250 ml air, surfaktan tambahan dan juga pewarna secukupnya. Lalu diaduk kembali. Kemudian disiapkan wadah kedua atau wadah B, dimasukkan 25 gram NaCl dan 50 ml air, lalu diaduk hingga larut sempurna. Kemudian dituangkan larutan pada wadah B ke dalam wadah A secara perlahan sambil terus diaduk. Kemudian diaduk campuran hingga mencapai kekentalan yang diinginkan. Kemudian dikemas sabun ke dalam kotak. Kemudian masuk ke hasil dan produk. Kita berhasil membuat sabun cuci tangan berbasis surfaktan yang memiliki karakteristik cair dan homogen. Yang kedua, sabun berwarna hijau dengan aroma apel yang segar sehingga menarik digunakan. Yang ketiga, produk menghasilkan busa yang cukup dan mampu membersihkan kotoran pada tangan dengan baik. Yang keempat, sabun tidak menimbulkan iritasi pada kulit berdasarkan pengamatan selama penggunaan. Yang kelima, produk dapat digunakan sebagai alternatif sabun cuci tangan yang ekonomis serta mudah dibuat. Dan yang terakhir, hasil sabun diperkenalkan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Kemudian ada evaluasi dan tanggapan masyarakat. Yang pertama itu, masyarakat sangat antusias tinggi selama kegiatan sosialisasi dan praktikum pembuatan sabun. Yang kedua, masyarakat memperoleh pengetahuan baru mengenai pentingnya cuci tangan dengan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan. Kemudian, masyarakat menyatakan bahwa cara membuat sabun cukup mudah dipahami dan dapat diterapkan secara mandiri di rumah. Kemudian, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kebersihan tangan sebelum dan sesudah sosialisasi. Masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap produk yang dihasilkan. Yang terakhir, masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap produk yang dihasilkan karena mudah digunakan, bersih, dan dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. Lalu, kesimpulan dari pengabdian masyarakat kita ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di lapangan Sempur berhasil mengintegrasikan edukasi kesehatan dan juga transfer teknologi melalui pembuatan sabun cair, sabun pencuci tangan cair berbasis surfaktan MS. Selain itu juga meningkatkan kesadaran dan kebersihan dan keterampilan teknis masyarakat ataupun pedagang lokal. Produk yang dihasilkan terbukti juga aman, berkualitas, dan juga bernilai ekonomis, sehingga berdampak positif pada kesehatan sekaligus kemandirian ekonomi rumah tangga. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, dokumentasi dan juga notulen berikut termasuk dengan hasil. Untuk yang pertama di sini ada dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan, dimulai dari anggota kami, terus ada juga dokumentasi yang kedua
itu tentang sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian untuk foto yang ketiga itu terlihat bahwa peserta atau masyarakat sedang mempraktikkan eh, proses pembuatan sabun sesuai dengan prosedur yang telah kami sampaikan. Kemudian untuk foto yang keempat, eh, dokumentasi setelah pembuatan produk lalu diaplikasikan produknya. Terus ada juga dokumentasi saat penyampaian pesan dan kesan dari salah satu masyarakat yang ada di sekitar. Dan yang terakhir itu dokumentasi mengenai pembagian produk yang telah kami buat kepada masyarakat sekitar di kebun raya. Next slide. Nah, secara garis besar untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini eh, pada pembuatan sabun cuci tangan cair berbasis surfaktan dan juga sosialisasi pentingnya kebersihan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 4 sekitar pukul 2 sampai pukul 3 pada tanggal 14 Juni 2026 yang bertempat di Lapangan Sempur, Kota Bogor, dan melibatkan 5 orang peserta sebagai respon kegiatan. Di antaranya ada Ibu Nur, Ibu Lasmi, Bapak Sunardi, Ibu Tuti, dan juga Ica sebagai anak kecil atau anak dari masyarakat di sekitar lapangan Sempur. Nah, untuk agenda kegiatan ini diawali dengan mengajak masyarakat di sekitar lokasi untuk mengikuti sosialisasi sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya, kami menjelaskan juga terkait latar belakang, kemudian tujuan, dan juga manfaat penelitian agar peserta memahami pentingnya kegiatan yang dilaksanakan. Lalu setelah itu dilakukan demonstrasi pembuatan sabun cuci tangan berbasis surfaktan tersebut menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh. Lalu dilanjutkan dengan praktik cara mencuci tangan yang baik dan benar, serta ditutup dengan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan tangan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit. Next slide. Next slide. Baik, dari hasil yang telah kami lakukan untuk kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta pada dasarnya telah memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun. Namun, mereka belum mengetahui bahwa sabun cuci tangan ini dapat dibuat sendiri dari bahan-bahan sederhana yang mudah diperoleh seperti metil ester, natrium klorida, NaCl, dan juga parfum. Nah, kegiatan tersebut peserta alhamdulillah mampu mengikuti setiap tahapan pembuatan sabun sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan. Selain itu, peserta juga memperoleh keterampilan dalam sabun cuci tangan dan memahami teknik mencuci tangan yang baik sehingga diharapkan dapat menerapkan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan tujuan penelitian berhasil tercapai, yaitu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam pembuatan sabun cuci tangan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan tangan. Mungkin yang saya kembali kepada moderator.